budaya positif ini yang kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Kemarin kita sudah pernah membahas tentang kesepakatan kelas kan? Nah, kesepakatan kelas ini sama juga dengan keyakinan kelas yang akan kita buat. Ya, mengerti? Nah, untuk itu anak-anak ibu, kira-kira apa yang menurut anak-anak ibu yang menjadi keyakinanmu, kamu tulislah di sini. Kira-kira apa yang mau kita buat, ya? Keyakinan kelas yang mau kita sepakati, itulah tulis di kertas yang ibu bagikan. Mengerti? Ibu. Iya. Silahkan kamu tempel di depan di papan tulis biar kita bahas satu persatu yang mana yang mau kita sepakati bersama. Ayo, mulai dari si Pritjen. Tempel di sini nak. Oke, bagus. Lanjut. Baik anak-anak, nah ini adalah hasil keyakinan kelas yang kamu buat dan juga yang sudah dibuat oleh temanmu. Nah, dari keyakinan kelas ini semua kita akan memilih dan mensepakati yang mana saja yang akan kita buat yang menjadi keyakinan kelas kita. Setuju? Setuju. Baik, kita lihat hasil dari kawanmu. Keyakinan kelas saling menghormati, saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai, saling menghormati guru, menghormati orang lain. Berarti keyakinan kelas yang pertama kita sepakati itu adalah menghormati guru dan orang lain atau saling menghargai. Ayo Lionel, tolong ditulis hasil kesepakatan kita. Bagaimana? Setujukah kita itu kita buat menjadi keyakinan kelas kita? Setuju. Oke, bagus. Keyakinan kelas kita yang pertama itu saling menghargai guru, teman, dan orang lain. Itu yang pertama ya. Saling menghargai guru, teman, dan orang lain. Baru kesepakatan dari sini ada juga harus menaati peraturan di sekolah. Tidak boleh berkata kotor. Ini sudah termasuk menghargai ya. Mematuhi perintah guru. Mematuhi perintah guru. Menghormati guru, mematuhi peraturan sekolah. Nah, berarti hampir semua setuju bahwa harus
sekolah. Nah, setujukah anak-anak ibu keyakinan keras yang kedua kita buat? Mematuhi peraturan sekolah. Nah, itu kesepakatan kita yang menjadi keyakinan kelas yang kedua ya. Baru yang ketiga, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Tidak terlambat. Datang tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan, harus rapi. Nah, keyakinan kelas yang ketiga itu datang tepat waktu atau hadir tepat waktu. Baru kesepakatan yang keempat, mengerjakan PR, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, mengerjakan PR, piket atau roster. Berarti kita masukkan lagi keyakinan kelas kita mengerjakan tugas dan piket di kelas atau piket di sekolah kita buat mengerjakan tugas dan melaksanakan piket sekolah. Oke, itu yang keyakinan yang keberapa? Keempat. Baru kita lihat lagi. Kira-kira ada lagi yang mau kita tambahin? Cukup 4? Kita tambahin. Berpakaian rapi, menjalankan piket, melaksanakan menjaga kebersihan, berpakaian rapi, harus rapi. Berarti keyakinan kelas yang kelima itu berpakaian rapi. Oke, jadi cukup itu, hanya itu saja yang kita buat. Masih ada lagi yang mau kita tambahkan? Masih ada lagi yang mau kita tambahkan? Itu yang menjadi keyakinan kelas kita. Jadi kita sudah sepakat ya, itu yang menjadi keyakinan kelas kita. Berarti ada berapa? Ada 5. Nah, tolong dengar yang sudah ditulis. Apa saja yang menjadi kesepakatan kelas kita itu dibacakan, nak? Saling menghargai guru, teman, dan orang lain. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas dan piket, berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Oke, sepakat kita itu kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita? Baik. Itulah yang menjadi keyakinan kelas kita. Oke. Baik anak-anak, dari hasil yang sudah kita sepakati bersama, dari yang kamu buat, sudah kita yakini, kita sepakati bahwa keyakinan kelas dari yang kamu buat, kita sepakati menjadi 5. Nah, apa itu? Ini yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, hadir tepat waktu, mengerjakan tugas rumah dan melaksanakan piket kelas, berpakaian rapi dan menaati peraturan di kelas dan sekolah. Nah, sekarang tanda bahwa kita sudah sepakat bersama menyetujui membuat keyakinan kelas ini. Anak-anak ibu minta menandatangani hasil kesepakatan kita yang menjadi keyakinan kelas kita hari ini. Pertama, ibu yang menandatangani ya. Oke, lanjut. Inilah keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan ibu berharap
kita bekerja sama bersama-sama melaksanakan keyakinan kelas kita ini. Karena dengan membiasakan melaksanakan keyakinan kelas kita, maka akan terciptalah budaya positif, lingkungan positif, terutama lingkungan yang aman dan nyaman. Sekian dan terima kasih. Semoga kita dapat melaksanakannya. Terima kasih anak-anak ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu guru, terutama Ibu Kepala Sekolah yang berkenan hadir untuk mengikuti seminar tentang budaya positif ini. Sebelum kita mulai seminar kita ini, saya mohon untuk Ibu Tamba berkenan untuk memimpin doa kita. Kami persilahkan untuk Ibu Tamba. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, di mana atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga saat ini kami bisa merasakan berkat-Mu ya Tuhan, kami merasakan kesehatan. Dan sekarang juga ya Tuhan, kami melaksanakan semua. Engkaulah yang memberkati kami, Engkaulah yang meridhoi kami supaya kami dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah dua permohonan kami ya Tuhan, dan ampuni kami dari atas segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menjadi hamba-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Tamba. Nah, Bapak Ibu, saya di sini berdiri bukan berarti saya sudah mahir dan sudah melaksanakan apa yang telah kami pelajari di modul 14 ini. Ini sebagai pengimbasan untuk kita dengan apa yang kami terima di modul 14 di CGP angkatan 7. Yang mana di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini perlu kita ada kolaborasi supaya bisa tercipta budaya positif. Budaya positif dapat tercipta jika ada disiplin positif. Nah, di dalam pekerjaan kita sehari-hari kita bertugas untuk mendidik. Nah, apa arti pendidikan yang sebenarnya? Pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Dan juga Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengartikan pendidikan itu merupakan landasan pembentukan peradaban manusia. Nah, Bapak Ibu, dalam pengajaran Bapak Kahari kita, Bapak Pendidikan, mengartikan bahwa pendidikan itu persemaian segala benih-benih. Maka beliau menganalogikan bahwa kita sebagai guru itu sebagai petani. Kita sebagai petani, misalkan kita menanam, harus ada lahan, harus ada benih yang mau kita tanam. Nah, ketika kita mau menanam, kita menanam jagung. Tentu lahan yang kita gunakan itu bermacam-macam. Bisa saja jagung yang kita tanam itu di lahan yang subur, ada juga yang di lahan yang tandus. Sama-sama benih jagung itu kita tanam di lahan yang subur dan di lahan yang tandus. Ketika kita menanam, kalau kita tidak menjaga atau merawat, memelihara tanaman jagung tersebut, kemungkinan besar apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah tanaman kita itu tumbuh dengan baik? Pak Tumorang, apakah tanaman itu tumbuh dengan baik? Jadi, nah demikian juga dengan Bapak Ki Hajar Dewantara ini, tergantung daripada si petani apakah berhasil jagung itu tumbuh atau tidak. Kalaupun jagung itu tumbuh di tanah yang subur, kalau tidak mendapatkan perhatian yang bagus dari sang petani, contoh, ini masa pertumbuhan apa yang dibutuhkan? Kita kasih kompos atau pupuk. Pupuk yang kita berikan pada masa pertumbuhan, pupuk buah, otomatis tidak berhasil. Demikian juga pada saat jagung mau tumbuh untuk berbuah, kita kasih pupuk daun, jadi tidak berhasil. Nah, demikian juga Bapak Ibu guru dengan yang kita alami di sekolah kita masing-masing. Kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh
si murid kita itu. Sama seperti jagung tadi. Kalaupun si petani menanam jagung di tanah yang kurang subur, tetapi kalau mendapatkan perhatian yang bagus dari si sang petani, menjaga, merawat jagung tersebut, maka jagung tersebut pun akan tumbuh dengan baik. Nah, demikianlah Bapak Ki Hajar Dewantara menganalogikan bahwa kita sebagai petani. Nah, ada peran kita yang sering disebut oleh Bapak Ki Hajar Dewantara Trimologi Pendidikan. Peran kita di dalam kelas, yaitu yang pertama itu Ingarso Suntulodo, Inmadio Mangunkarso, dan Tutyuri Handayani. Nah, Ingarso Suntulodo kita berada di depan, memberikan teladan kepada murid kita. Baru yang kedua, Inmadio Mangunkarso di tengah, kita di tengah memberikan semangat kepada murid. Dan yang terakhir, Tutyuri Handayani, kita berada di belakang untuk mendorong. Nah, ini arti pendidikan dan peran kita menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, tadi tergantung kepada kita dan di lapangan beraneka macam yang kita hadapi dari segi kemampuan karakter dari siswa tersebut. Untuk itu, kita membuat sebuah perubahan di dalam pembelajaran atau yang sering disebut perubahan paradigma belajar. Misalkan untuk Pak Tumorang, misalkan Bapak mengepal sebuah barang berharga di tangan Bapak. Tolong tangannya Pak dikepal. Misalkan di tangan Bapak ada barang yang sangat berharga untuk Bapak. Bapak kepal. Datang Ibu Tamba membujuk Bapak untuk membuka kepalan Bapak yang di tangan Bapak itu. Apakah Bapak membuka? Kalau Ibu Tamba merayu Bapak, Bapak mau membukanya? Kalau Ibu Tamba menghukum Bapak, menghardik Bapak supaya yang di tangan Bapak itu dibuka Bapak, apakah Bapak membukanya? Nah demikian juga Bapak Ibu. Tadi Bapak Situmorang ketika kepalan tahannya yang mau dibuka oleh Ibu Tamba sekalipun merayu, menghukum atau menghardiknya, dia tetap tidak mau membuka. Yang memegang kendali kontrol di sana siapa Bapak Ibu? Apakah Ibu Tamba atau Bapak Tumorang? Siapa yang memegang kendali di sini, yang mengontrol? Bapak Tumorang sendiri. Nah, Bapak Ibu guru, ada dua kemungkinan. Ketika Bapak Tumorang mengepal barang berharga tersebut, ada dua kemungkinan, membuka dan tidak membuka. Soal membuka atau tidak membuka itu tergantung pada si Bapak Tumorang. Nah, begitu juga Bapak Ibu di sekolah, kalau murid kita itu kita hukum supaya berubah, kalau memang dia tidak mau dari dirinya sendiri, dia tidak mau. Jadi yang mengontrol dirinya sendiri itu adalah siswa sendiri. Sekalipun kita rayu, kita bujuk, kita hukum, kalau memang tidak ada niat membuka seperti Bapak tadi, maka dia pun murid kita pun demikian. Nah, maka dari kontrol tersebut, Dr. William Glasser mengartikan ada 3 ilusi kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya, sama seperti Bapak Tumorang tadi. Baru yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan coba untuk menolak bujukan. Dan bisa saja dia bergantung pada rayon kita, pada bujukan kita. Itu ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kita sering mengkritik anak-anak kita supaya berbuat baik. Ternyata Bapak Ibu menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Itu ilusi yang ketiga. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat
membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Pada saat itu orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita sama juga sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada siswa tersebut. Nah, bagaimana dalam posisi kontrol ini paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon dan teori kontrol ada dua perbedaannya. Kalau dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi kalau di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Baru yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu untuk teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat kita memaksa murid kita menuju kegagalan. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi berarti bekerja sama. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus respon, model pikiran itu menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, model pikiran itu menang dan menang. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Dan kita harus tahu apa arti sesungguhnya dari disiplin itu dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan maksudnya di sini Bapak Ibu, nilai-nilai positif dari siswa kita. Seperti biasa, disiplin itu tercipta jika menaati peraturan. Maka disiplin juga sering diartikan sebagai tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Ini secara umum mengartikan kata disiplin. Namun Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dari diri kita sendiri, berarti internal atau intrinsik. Ada yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak orang lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal dorongan dari luar. Nilai-nilai kebajikan universal seperti yang tadi ini ada hubungannya untuk menciptakan lingkungan positif atau lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan sekarang kurikulum kita itu dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, selain dari profil pelajar Pancasila ini juga menyangkut sikap murid. Nilai-nilai universal itu, kebajikan itu sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Nilai-nilai kebajikan inilah yang mau kita tanamkan supaya tercipta disiplin positif di dalam diri si anak. Baik, nah, disiplin positif adalah pendekatan. Ini disiplin positif yang tadi yang tercantum di dalam nilai-nilai kebajikan tadi merupakan satu pendekatan untuk murid kita. Pendekatan untuk mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Maka tujuannya untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Ada nanti 3 motivasi yang mau kita bahas Bapak Ibu. Motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini standar pendidikan kita. Tujuan dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Nah, di dalam disiplin positif tadi untuk mencapai yang motivasi yang ketiga, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gossen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak-anak kita mau berbuat baik, disiplin, supaya menghindari hukuman. Supaya saya tidak dihukum, maka tidak datang terlambat. Nah, jadi bukan dari dirinya, ada sesuatu yang diharapkan, yang dihindari, yaitu hukuman. Nah, dari yang motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa saja murid kita datang tepat waktu supaya dipuji oleh kita, oleh guru. Itu motivasi yang kedua. Baru motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Idul senekanin Bapak Ibu tadi di motivasi yang ketiga di disiplin positif yang dibuat motivasi yang ketiga. Jadi motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 alasan motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang ketiga, motivasi intrinsik, motivasi internal, kesadaran dari diri si siswa tersebut. Baik Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman, konsekuensi ini yang pertama mungkin kita lebih dekat dengan istilah hukuman. Saya baru masuk CGP memahami atau mendengarkan istilah restitusi. Dan konsekuensi sebenarnya sudah kita lakukan ini. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ketika kita membuat sesuatu yang buru-buru atau tidak anak tahu, berarti termasuk ke dalam kategori hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Hanya kita yang membuat, tidak ada persetujuan dari murid-murid kita. Maka dibuat bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Sementara konsekuensi dalam bentuk disiplin sudah terencana dan sudah disepakati oleh guru dan murid. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di dalam hukuman itu murid bisa merasa disakiti lewat dari perbuatan hukuman, baik hukuman fisik atau hukuman kata-kata yang kita buat. Nah, hukuman atau konsekuensi. Nah, tindakan kita di kelas atau di lingkungan sekolah kita mungkin saja masuk ke dalam kategori yang ke-10 ini Bapak Ibu. Saya juga ada termasuk di dalamnya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kita menyuruh anak-anak mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman itu kita berikan mencatat karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk konsekuensi kali nomor 1 ini atau hukuman?
kita memberikan anak-anak itu mencatat karena terlambat, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, jadi itu sebenarnya Bapak Ibu konsekuensi akibat dari mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, itu termasuk dalam konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Iya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, baru berdiri murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Baru berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal di pelajaran. Itu termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi yang kita buat. Nah, dihukum oleh penghargaan. Alpicon mengembangkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kita memberikan penghargaan, kita memberikan hukuman, itu sama menghancurkan potensi dari murid kita itu Bapak Ibu. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama itu pengaruhnya dalam jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam jangka waktu pendek kita memberikan penghargaan tersebut supaya ada perubahan sesuai yang kita inginkan Bapak Ibu. Baru yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Artinya ketika kita tidak memberikan penghargaan lagi kepada si murid kita, dia tidak mau berbuat lagi. Untuk apa saya berlomba? Toh juga saya tidak mendapatkan nilai 100. Toh juga saya tidak akan mendapat hadiah dari Bapak Ibu itu. Itu maksudnya. Baru jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa mengharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Baru yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Karena dengan penghargaan tersebut, hubungan antara siswa akan rusak. Ketika kamu memberikan hadiah atas keberhasilan dari murid kita di kelas, murid yang satu lagi akan merasa cemburu, merasa tidak nyaman. Dia dapat hadiah sementara saya tidak dapat. Maka terjadi kerusakan, rusak hubungan di antara mereka. Maka merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Kalau tidak ada lagi penghargaan, otomatis kualitas dari murid kita akan menurun, tidak semangat lagi. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Saya membuat kreativitas ini untuk mendapatkan nilai yang baik dari Bapak Ibu guru, mendapatkan pujian daripada Bapak Ibu guru, sehingga ketika tidak ada lagi penghargaan yang kita kasih, dia tidak kreatif lagi si murid. Baru Bapak Ibu yang terakhir, ternyata penghargaan itu sama dengan menghukum. Nah, yang ketiga tadi restitusi. Penghargaan sudah restitusi. Restitusi ini merupakan salah satu cara yang mau kita terapkan kepada siswa untuk adanya kesadaran intrinsik atau internal dari siswa tersebut. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi, berarti sama-sama mencari solusi, berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Maka ciri-ciri restitusi yang pertama itu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Baru restitusi memperbaiki hubungan, lawan dari penghargaan tadi, hukuman tadi. Restitusi adalah tawaran, tidak ada paksaan. Ada ajakan, ada tawaran kita kepada si murid. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, dalam restitusi murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Inilah tujuan dari restitusi. Mengubah kebiasaan dan kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini mengembalikan diri kepada siswa untuk tidak berbuat salah lagi. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita ada dalam 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Baru yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga penguasaan. Ya, baru yang keempat kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Contoh, banyak hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan ini dicontoh dalam kebutuhan untuk merasa senang. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Juga ada kebutuhan kesenangan. Kita lihat contoh nomor 1. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Jadi di sini Ibu, di kata-kata ini kebutuhan dasar yang tadi, yang mana yang dibutuhkan oleh siswa yaitu kesenangan. Dari yang 5 poin tadi. Baru yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ketika murid berkata demikian, kebutuhan yang dibutuhkan adalah kasih sayang dan rasa terima. Baru aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Nah, kebebasan yang dibutuhkan oleh murid kita di sana, kebutuhan kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Saya juga pernah melakukannya seperti itu. Ternyata yang dibutuhkan si anak di sana adalah kebutuhan penguasaan. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak didik kita. Baik, Bapak Ibu, dan ada 5 posisi kontrol dalam restitusi ini. Melalui riset yang dilakukan oleh Dr. William Glasser dan Gossen berkesimpulan 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Baru yang keempat, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, kata-kata. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini misalnya guru akan bersuara lembut. Kalau sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ini hampir sama dengan istilah konsekuensi ya. Nomor 5, sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berkolaborasi. Ada kerjasama antara guru dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi itu posisi 5 kontrol restitusi. Untuk lebih detailnya Ibu, mari kita sama-sama menyimak video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakini
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 Baik Bapak Ibu, nah itulah 5 posisi keyakinan, posisi kontrol kita. Mungkin di seharian kita mengalami di antara yang kelima tersebut. Ibu lebih cenderung kepada si penghukum, kadang juga sebagai teman dan kadang sebagai si pemantau. Nah, mudah-mudahan lewat dari 5 posisi kontrol tersebut kita dapat mengambil atau menjalankan sistem sebagai manajer. Nah, untuk dapat melaksanakan tersebut di dalam posisi manajer tadi ada kerjasama mencari solusi, tidak mencari kesalahan tetapi mencari solusi supaya tidak mengulanginya lagi. Maka perlulah kita buat dengan yang disebut dengan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan tersebut tercantum di dalam keyakinan kelas. Maka dalam pembuatan keyakinan kelas, yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Baru yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Sebaiknya kita buat 3-7 supaya mudah diingat dan dilaksanakan oleh murid-murid kita. Baru yang keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Kira-kira apa yang mau diterapkan di kelas itu yang mau dia buat sesuai dengan kesepakatan dengan siswa. Baru yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak siswa kita ajak kira-kira apa menurut si murid kita itu keyakinan kelas yang akan dia jalankan. Dari yang dibuat tersebut kita tampung, kita sepakati bersama murid kita apa yang mau kita buat menjadi keyakinan kelas. Baru yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kalau hari ini sepertinya seperti kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 5. Bukan hanya itu untuk keyakinan kelas selama di 1 tahun ini atau selama di kelas 5. Ada waktunya dipantau kembali keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama murid. Ini adalah bagian dari prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah dan murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat sudah tadi. Yang
ketiga, susunlah keyakinan kelas itu dengan menggunakan kalimat yang positif tadi ya, ada kalimat positif. Contohnya, kalimat negatif sama artinya. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi ini yang membedakan Bapak Ibu. Contoh, jangan ribut di kelas. Nah, langsung itu yang usulan dari siswa kita perbaiki menjadi kalimat yang positif. Atau bisa saling menghargai. Kalau sikap menghargai, otomatis tidak ada lagi yang ribut seperti itu. Kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Baru yang keempat itu tinjau kembali, yang kelima itu meninjau keyakinan kelas sekolah secara bersama-sama. Nah itu Bapak Ibu guru tentang keyakinan kelas yang mau kita buat. Artinya di dalam keyakinan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ada yang menghormati, ada yang saling, yang menghargai, yang sudah Ibu saya tunjukkan tadi. Baru sekarang kita lanjut dari keyakinan kelas tersebut, sistem posisi kontrol sebagai manajer, posisi kita sebagai manajer yang paling pas untuk motivasi intrinsik siswa, maka kita terapkan dalam bentuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama itu, ketika siswa kita menghadapi masalah, berbagai masalah, bukan hanya terlambat, bisa saja karena tidak pernah mengerjakan PR, sering absen, tidak hadir ke sekolah, itu juga masalah. Tetapi cara kita untuk menyelesaikan masalahnya di sekarang Bapak Ibu, yang kita pakai itu penerapannya sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas dengan kata-kata kepada murid kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh, kalau siswa kita itu sering bolos, tidak datang ke sekolah, kamu kenapa tidak hadir? Ini yang menjadi permasalahan. Jadi si anak tidak ada kesadaran di dalam dirinya, malah akan berulang lagi, seminggu lagi berulang. Karena apa? Tidak ada langkah-langkah yang ini Bapak Ibu. Yang pertama itu kita menstabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bahkan kita mengatakan, saya juga pernah seperti anak Ibu, pernah juga absen seperti itu. Baru kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu yang kita tanyakan kepada murid kita. Adakah cara yang lebih efektif? Ini mencari solusi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru setelah validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Otomatis ketika siswa kita tidak hadir atau tidak mengerjakan PR, sudah termuat di keyakinan kelas yang sudah kita buat ya Bu bersama murid kita. Baru kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini penerapan di dalam segitiga restitusi. Nah untuk lebih jelasnya, ini ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, nah demikianlah Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan lewat seminar ini kita dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah kita ini menjadi lingkungan yang memiliki budaya yang positif. Dari kebiasaan-kebiasaan tersebut akan membudaya, maka terciptalah budaya positif. Kembali saya ingatkan lagi Bapak Ibu, saya belum sudah hebat dalam melaksanakan ini. Mari kita sama-sama dan mudah-mudahan budaya positif ini dapat tercipta di sekolah kita. Nah, untuk Ibu Kepala Sekolah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru. Apabila selama pemaparan tadi ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu Guru, mohon maaf dan jangan disimpan dalam hati. Nah, demikianlah hasil pemaparan saya hari ini. Sekian dan terima kasih.